Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 88. Sekali lagi Mazmur 88. Kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa. Abinu sebasamayim yikadas semeka. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami menyapa Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesua Hamasya. Tabo malkuteka, datanglah kerajaanmu di bumi ini. Ya Bapa Yahweh yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memuji namamu. Kami sudah menyembah Engkau di dalam roda kebenaran. Pada saat ini ya Bapa, kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati jemaat, berkati saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Berikan roh hikmat, berikan roh pengertian dan pemahaman tentang kebenaran firman-Mu. Segala roh yang bukan dari Tuhan, roh jahat, kuasa kegelapan, kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Roh Kudus sendirilah yang bekerja, memimpin kami pada saat ini. Sehingga pemberitaan kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh kami memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam sorga. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi saya sampaikan selamat berjumpa kembali dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah hari ini sungguh kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 88. Ya, kita akan baca sampai selesai pasal ini. Dan saya mengajak kita untuk membacakannya demikian. Silakan saudara-saudara buka di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya membaca di dalam kitab suci Indonesia Literal Translation. Demikian firman Tuhan. Permohonan untuk diselamatkan dari kematian. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin musik menurut nada lagu tari-tarian. Untuk merendahkan diri, nyanyian pengajaran dari Heman orang Israel. Ya Yahweh Elohim, keselamatanku. Aku telah berseru ke hadirat-Mu siang dan malam. Kiranya doaku sampai ke hadirat-Mu. Sediakanlah telinga-Mu pada seruanku. Sebab jiwaku penuh malapetaka dan nyawaku mendekati alam maut. Aku dianggap bersama mereka yang turun ke dalam lubang. Aku seperti seorang yang tanpa kekuatan. Bebas di antara orang-orang mati. Seperti yang tertikam, yang terbaring di lubang kubur. Yang tidak Engkau ingat lagi. Dan mereka telah dilenyapkan dari tangan-Mu. Engkau telah meletakkan aku di dasar lubang, di tempat yang gelap dan dalam. Murka-Mu telah menimpa atasku sehingga Engkau menghukum dengan segala malapetaka-Mu. Engkau telah merenggut dari pedagu sahabat-sahabatku. Engkau menjadikan aku suatu kekejian bagi mereka. Aku dikurung dan tidak dapat keluar. Mataku sayu karena penderitaanku, ya Yahweh. Aku berseru kepadamu setiap hari. Aku telah menengadah kedua tanganku kepadamu. Apakah Engkau akan melakukan keajaiban bagi orang mati? Atau apakah arwah-arwah akan bangkit untuk menyanjung Engkau? Apakah kasih setiamu akan dinyatakan dalam kubur? Atau kesetiaanmu dalam kebinasaan?
Apakah keajaibanmu dapat diketahui dan dalam kegelapan dan kebenaranmu di negeri yang terlupakan? Namun ya Yahweh, kepadamu aku berseru, dan pada pagi hari doaku sampai kepadamu. Ya Yahweh, mengapa engkau membuang jiwaku? Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu daripadaku? Aku tertindas dan nyaris mati. Sejak masa mudaku, aku menanggung ancamanmu. Aku tanpa harapan. Murkamu melanda atasku. Ancamanmu telah membinasakan aku. Mereka mengelilingiku bagaikan air sepanjang hari. Mereka telah bersatu mengepung aku. Engkau telah menjauhkan kekasih dan sahabat-sahabat daripadaku. Orang yang mengenal aku berada dalam kegelapan. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Hosiana. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam perjumpaan kita dalam ibadah minggu pada saat ini melalui live streaming ini, ada beberapa hal kita belajar dari kitab Pemazmur ini. Dan pada saat ini saya memberikan kepada kita tema kebenaran firman Tuhan adalah kesetiaan walaupun mengalami banyak penderitaan. Sekali lagi, tema kita pada saat ini adalah kesetiaan walaupun mengalami banyak penderitaan. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini, inilah yang sedang kita alami pada saat ini. Keadaan seperti inilah yang sedang kita alami pada saat ini. Tapi namun demikian saya mau sampaikan kepada kita, pengalaman yang kita alami sekarang ini, penderitaan, kesusahan yang sedang kita alami pada saat ini, tidak sehebat, tidak sedasar daripada pengalaman, daripada penderitaan yang dialami oleh Heman. Sekali lagi, kesusahan yang kita alami pada saat ini tidak sedasar, tidak sehebat penderitaan yang sedang dialami oleh Heman pada saat itu. Saya kembali baca ayat 1 dan 2 dikatakan, nyanyian Mazmur Bani Korah. Untuk pemimpin musik menurun nada lagu tari-tarian. Untuk merendahkan diri, nyanyian pengajaran dari Heman orang Israel. Catat dan garis bawahi, Heman orang Israel. Ayat 2 katakan, ya Yahweh Elohim keselamatanku. Garis bawahi keselamatanku. Aku telah berseru kehadiratmu siang dan malam. Garis bawahi juga. Berseru kepadamu siang dan malam. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang ini adalah, siapakah Heman orang Israel itu? Dan bagaimana ia menghadapi penderitaan yang sedang dialami? Ternyata saudara-saudara, setelah saya selidiki, setelah saya renungkan dan baca kebenaran firman Tuhan ini, di dalam ayat 1 itu, Heman itu sendiri adalah dari bahasa Ibrani. Heman. Artinya, ya, pengertian dari pribadi Heman itu sendiri, mari kita lihat pertama-tama. Pribadinya Heman. Lalu kemudian kita selidiki daripada pengertian namanya. Jadi sekali lagi, Heman adalah artinya setia. Setia. Heman juga adalah pekerja, memiliki pekerjaan sebagai pemimpin pujian di bait suci. Makanya kita masih dalam seri, ya, masih di dalam seri Beit Tefillah. Ini yang ketiga kali kita membahas tentang Beit Tefillah dalam 3 minggu ini. Dan minggu-minggu pertama sebelumnya kita sudah membahas tentang hal yang lebih, bagaimana dasar-dasar iman kita. Nah, saudara-saudara, Heman itu adalah, arti namanya adalah setia. Dan pekerjaannya adalah pemimpin pujian di bait suci.
pujian memang itu khusus benar-benar sebagai pemimpin pujian. Dia khususkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan dia diangkat oleh siapa? Daud. Itu pekerjaannya. Jadi orang yang memimpin pujian pada zaman itu bukan sembarangan. Itu adalah orang-orang pilihan. Orang yang memiliki pribadi yang setia. Orang yang memiliki pribadi yang tulus. Orang yang memiliki pribadi yang ikhlas. Orang yang memiliki pribadi yang baik. Memiliki pribadi yang betul-betul tekun. Pemimpin pujian adalah pribadi yang melatih dirinya. Pribadi yang selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu pemimpin pujian pada saat itu. Itu dicatat di dalam 1 Tawarikh pasal 6 ayat 33. Di 1 Tawarikh ayat 33 dikatakan di sana bahwa Heman adalah seorang pemimpin pujian yang berada di Bait Elohim, di dalam bait suci. Jadi tempatnya hari-hari, pagi, siang, malam, kecuali tidur, dia berada di dalam bait suci, memuji Tuhan, mengajak seluruh umat Tuhan untuk menaikkan pujian di dalam hadirat Yahweh di sorga. Dan sebagai pemimpin pujian itu adalah pekerjaan yang mulia. Itu adalah pekerjaan yang mulia yang tidak semua orang bisa menjadi seperti Heman. Tidak semua orang bisa menjadi WL. Tidak semua orang bisa menjadi pemusik. Makanya kalau nggak punya talenta untuk itu, jangan dipaksakan diri. Dia juga adalah salah seorang yang bijaksana. Ditulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 31. Dia adalah seorang yang bijaksana. Selain dari dia pemimpin, dia juga adalah yang bijaksana. Dan di dalam ayat 1 tadi dikatakan, Heman adalah seorang pengajar. Jadi dia juga mengajar musik. Dia juga mengajar pujian. Dia juga mengajar kor. Dan satu hal, nanti di sorga pekerjaan semua umat manusia hanya satu. Di sorga nanti, ya, Alkitab mencatat, di sorga itu tidak ada masa-masa lagi, gak ada dapur. Jadi ibu-ibu yang sudah capek masa-masa di dunia, gak perlu capek lagi di sorga, pasti bahagia. Gak perlu lagi ada pekerjaan cari uang, cari duit. Gak perlu lagi pergi ke kantor. Gak perlu lagi pergi ke kebun. Orang tidak butuh duit lagi di sorga. Bahkan di sorga tidak butuh emas. Tahu kenapa? Karena emas di sorga itu jalan-jalannya, dinding-dindingnya adalah emas murni bagaikan kaca bening. Dicatat di dalam Wahyu. Itu sebabnya pencuri uang, itu sebabnya pencuri emas tidak layak masuk di sorga. Karena di sorga tidak laku lagi uang, gak laku lagi emas. Kalau gitu apa pekerjaan kita di sorga? Pekerjaan kita di sorga hanya satu. Bahkan di sorga nggak perlu berdoa lagi. Tidak ada lagi berdoa, tidak ada lagi berlutut untuk berdoa meminta-minta. Tidak lagi, bahkan tidak perlu lagi baca kitab suci di sorga. Kenapa? Karena hanya di dunia lah kita baca kitab suci. Tidak perlu kita baca kitab suci di sorga, udah ketemu dengan sang pemilik kitab suci, pribadi sang juru selamat. Namanya siapa? Yesus Kristus. Siapa namanya? Yeshua HaMashiach, penebus yang disebut dengan Mesias. Kalau gitu apa pendeta pekerjaan kita di sorga? Pekerjaan kita
kita di sorga adalah hanya memuji, hanya bernyanyi. Makanya kalau kita bernyanyi, nyanyilah dengan benar. Walaupun saya sendiri tidak ahli di dalam nyanyian, tapi saya mau kalau nyanyi dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Jadi Heman benar-benar melakukan hal itu. Dia pengajar, bukan saja dia mengajar musik, bukan hanya dia mengajar pujian, tapi dia mengajar tentang teologi. Dia mengajar tentang pribadi Sang Juru Selamat. Nanti kita lihat apa pengajarannya. Dia juga adalah pendoa yang setia. Dikatakan apa? Dia berdoa siang, pagi, siang, malam. Sama dengan Yosua, sama dengan Daniel. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara, itu yang pertama, pribadinya. Jadi pribadi Heman adalah pribadi yang setia. Kita masuk sekarang kedua, P yang kedua. Jadi ada 5 P hari ini, kita belajar tentang 5 P. P yang pertama tadi adalah pribadinya Heman itu siapa? Kita udah tahu arti namanya adalah setia. Makanya hari ini saya berikan tema kepada kita, kesetiaan walaupun banyak mengalami apa? Penderitaan. Di akhir ini nanti kita akan lihat bagaimana dia setia. Kita masuk ke P yang kedua sekarang adalah pengajarannya. Siapa pengajaran siapa? Pengajaran Heman. Pengajaran Heman. Ayat 2. Pengajaran Heman yang luar biasa. Dia sungguh luar biasa. Dia katakan, ya Yahweh Elohim keselamatanku. Dia mengajarkan tentang bahwa Tuhan itu adalah keselamatannya. Kenapa? Karena arti daripada Yahweh itu sendiri adalah keselamatan, pencipta alam semesta. Yang menciptakan alam semesta. Yang menciptakan manusia. Yang menyelamatkan, yang memberikan anaknya yang tunggal. Bahkan itu pribadinya sendiri menjadi manusia. Tidak ada yang sama dengan dia, kata Heman. Tidak ada yang selain dia keselamatan. Hanya di dalam dia ada keselamatan. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Yahweh. Saudara mau percaya atau tidak percaya, tapi Alkitab mengatakan, Yahweh Elohim keselamatanku. Wah, itu luar biasa. Ini dasar daripada seluruh kitab suci berbicara tentang keselamatan hidup yang kekal. Berbicara tentang pribadi Sang Juru Selamat. Berbicara tentang penyelamatan. Berbicara tentang pengampunan dosa. Berbicara tentang akhir hidup manusia. Berbicara tentang sorga. Berbicara tentang dunia. Jadi kita nggak perlu bertahan di dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara. Heman mengatakan, ya Yahweh Elohimku, keselamatanku, aku telah berseru kehadiratmu siang dan malam. Jadi kalau kita berseru, itu jangan berseru kepada siapapun. Jangan berteriak kepada siapapun. Tapi berseru kepada Bapa Yahweh yang ada di sorga. Kenapa? Karena dia adalah tempat kita mengadu. Dia adalah tempat kita berseru. Dia adalah tempat kita meminta. Yahweh itu adalah tempat kita memohon. Di dalam Exodus atau di dalam Keluaran pasal 15 ayat 2 dikatakan, Yahweh itu kekuatan dan kidungku. Dialah keselamatanku. Dialah Elohimku. Dan aku akan memuliakan dia. Elohim leluruku. Dan aku akan meninggikan dia. Ini adalah pengakuan daripada siapa? Musa.
Musa memberikan pengakuan. Seperti kita ketahui, Musa menulis Pentateuch atau 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa menulis itu semua. Musa menulisnya ketika dia umat Tuhan, umat Israel berada di daerah perbudakan di Mesir. Dan kemudian itu diselesaikan di dalam perjalanan di padang pasir. Yang nantinya di mana Yosua melanjutkan daripada pengajaran Musa ini. Nah, ayat ini juga diberikan juga pengakuan oleh Maria. Misalnya di dalam Lukas pasal 1 ayat 46. Dan Maria berkata, jiwaku mengagungkan Yahweh, dan rohku bersukaria karena Elohim juru selamatku. Itu luar biasa, saudara. Maria. Ini cerita Maria itu adalah cerita ketika malaikat datang kepada Maria memberitahukan bahwa akan datang juru selamat namanya Yesua. Namanya Yesus. Akan datang dan dia meminjam rahim Maria. Karena ternyata Maria adalah salah seorang yang tulus. Seorang yang ikhlas. Jadi orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas itu dipakai oleh Tuhan sebagai alat keselamatan. Maka dalam hidup ini mari kita tanamkan dan berlakukan serta hidupkan ketulusan, keikhlasan, saudara-saudara. Bahkan murid-murid Yesus dan orang-orang yang ada pada zaman itu, ketika Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang berbuat dosa di Yohanes pasal 4, seluruh Yohanes pasal 4, seorang wanita yang pendosa berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Dan ketika dia menemukan Yesus, dia berjumpa dengan Yesus, dan kemudian dia berlari dan dia memberitakan bahwa aku sudah berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Namanya Yesua. Tentu pada waktu itu dia memakai bahasa Israel, bahasa Ibrani. Sekalipun Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, tapi itu kan kemudian. Petrus itu tidak belajar dari sekolah yang tinggi-tinggi. Makanya mereka berbicara dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa daerah mereka. Maria juga begitu. Nah, dari Yohanes pasal 4 saya ambil dari 42. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada wanita itu, kami percaya bukan lagi karena perkataanmu, karena kami sendiri telah mendengarkan dan kami mengetahui bahwa dia inilah sesungguhnya Mesias, Juru Selamat dunia. Jadi orang-orang yang mendengarkan perkataan wanita yang dari sumur itu, yang pergi ke daerah-daerah, ke masyarakat, berteriak-teriak, aku berjumpa dengan Mesias, aku berjumpa dengan Hamasya. Dan orang-orang itu mereka mengerumuni, mereka datang dan mencari siapa Mesias, siapa Hamasya itu. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka katakan, bersaksi kembali kepada wanita itu bahwa kami percaya bukan karena engkau telah mengatakannya, bukan karena engkau telah memberitakannya kepada kami, tapi karena kami sendiri sudah berjumpa, sudah melihat, sudah berbicara kepada dia, namanya Mesias itu. Saudara, segera harus kita berjumpa, harus kita menyaksikan secara pribadi siapa Mesias. Dan kalau mau cari dia, harus mencarinya di dalam kitab suci. Kenapa? Kitab suci ini tidak ada yang lain. Kitab suci ini sudah sempurna. Kitab suci, Alkitab, orang Kristen. Sekali lagi saya mau mengatakan saudara-saudara, Alkitab orang Kristen, ya, Alkitab orang Kristen sudah sempurna, tidak perlu disempurnakan. Hati-hati, saya baca. Bagi orang yang ingin menyempurnakan Alkitab, ada ayatnya, saudara. Dikatakan begini,
Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 20. Sebab aku bersaksi bersama tiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepadanya, Elohim akan menambahkan atasnya bencana-bencana yang telah tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Elohim hapus bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus dan apa yang telah tertulis di dalam kitab ini. Dia mempersaksikan hal ini, berkata, benar, aku datang segera, amin, benar, datanglah Tuhan Yeshua HaMashiach. Anugerah Tuhan kita, Yeshua HaMashiach ada bersama kamu semua, amin. Ini luar biasa. Saudara-saudara, di media atau di luar sana banyak orang berkata, banyak orang bilang bahwa kitab suci orang Kristen itu palsu. Sudah ditambah, sudah dikirim sana sini. Saya mau tanya kepada saudara, kalau engkau mengatakan kitab suci orang Kristen palsu, berikan kepada saya aslinya. Tapi kalau saudara mengatakan kepada saya mana aslinya Bapak Pendeta, saya akan perlihatkan kepada saudara aslinya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Itu saudara. Jadi saudara-saudara umat Tuhan, umat Kristen, jangan ragu-ragu. Alkitab orang Kristen itu adalah asli dalam bahasa aslinya. Bahwa kita harus mengakui ada beberapa terjemahan yang tidak sesuai dengan bahasa aslinya. Itu perlu diperbaiki. Tapi kalau bahasa aslinya, tulisan aslinya, bahasa aslinya tercatat di dalam kitab Hadasa, tercatat di dalam kitab Tenach, itu asli. Bapak Pendeta Apollo baru ada, punya, ada. Saya bisa baca, bisa tulis. Kita lanjut. Jadi pengakuan daripada Heman ini sangat menggetarkan hati saya pribadi. Dalam penderitaannya itu sangat luar biasa. Dia coba menjelaskan kepada kita bagaimana pengajaran yang benar. Yang ketiga, yang ketiga, penderitaan yang dialaminya. Penderitaan yang dialami. Penderitaan yang dialami oleh Heman sangat luar biasa. Ayat 4 dikatakan, jiwaku penuh malapetaka dan nyawaku mendekati alam maut. Dia merasa sudah mau mati rasanya. Penderitaannya itu saudara-saudara bukan waktu yang singkat dia menderita. Bahkan dikatakan sejak dari muda dia sudah menderita. Luar biasanya Heman. Sekalipun dia menderita, dia tetap melayani Tuhan. Ayat 7 dikatakan, aku dianggap seperti orang yang turun dalam lubang kubur. Dia mengakui gak punya kekuatan lagi. Gak punya kekuatan apa-apa. Ayat 6 di situ dikatakan, aku seorang yang tanpa kekuatan. Aku tinggal di antara orang mati. Orang mati di sini ada dua pengertian. Benar-benar mati secara fisik. Tapi kalau saya lihat pribadi Heman, tidak mungkin dia tinggal di dalam orang yang sudah mati. Tidak mungkin dia tinggal di kuburan. Kalau dia tinggal di orang mati, berarti berapa lama dia tahan bau busuk. Maka Heman sebetulnya mau menyampaikan kepada kita bahwa dia tinggal di tengah-tengah orang yang mati rohaninya. Bukankah zaman sekarang ini banyak orang menyembah Tuhan, banyak orang yang menyebutkan nama Tuhan, banyak orang beribadah kepada Tuhan, banyak orang berdoa, bahkan merasa rohani, tapi sesungguhnya sudah mati secara rohani.
Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia, membangkitkan supaya kita hidup dalam hidup rohani. Kalau mati secara fisik, saudara-saudara, semua orang mengalaminya. Mati secara fisik, semua orang mengalami. Mau orang benar, mau orang enggak benar, orang jahat, mau orang kudus, mati secara fisik. Kecuali beberapa orang yang tidak mati secara fisik. Di dalam Alkitab dicatat, ada yang namanya Nabi Henokh. Tidak mati secara fisik, dia langsung diangkat oleh Tuhan. Elia juga tidak mati secara fisik, dia langsung diangkat oleh Tuhan. Sekalipun Musa mati secara fisik, tapi dia tidak dikubur. Bahkan mayatnya diperebutan oleh si Dajjal dengan malaikat Gabriel. Dan akhirnya malaikat dari sorga menang, dan mayat Musa diangkat ke sorga. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Sekalipun mati secara fisik, tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Dalam fisik itu dia bangkit dan mendapatkan visi yang baru. Visi yang diperbaharui. Artinya dia sendiri memperbaharui. Tapi ada kematian kekal yang dialami oleh orang-orang jahat, yang dialami oleh orang-orang sesat. Ada kematian kekal yang dialami oleh orang-orang yang menghujat Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak peduli dengan kebenaran. Itu dialami oleh orang-orang yang mati secara rohani. Tapi kalau orang benar, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun dia mati secara fisik, dia akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ada amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Heman menceritakan penderitaannya. Dia katakan, jiwaku penuh malapetaka. Dia merasakan jiwanya ada malapetaka. Itu bukan cuma konsep, tapi itu adalah yang dialami. Itu penderitaan yang dialami, penderitaan fisik yang dialami. Malapetaka dari Tuhan menimpa dia. Dia mendekati alam maut. Dan akibat itu, saudara-saudara, dia dikarantina. Jadi ternyata PSBB ini bukan pada saat ini saja ada terjadi. Zamannya Heman sudah ada PSBB. Apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu dialami oleh Heman. Dia dipisahkan dari dunia, dia dipisahkan dari masyarakat, dia dipisahkan dari teman-temannya, dipisahkan dari sahabat-sahabatnya, dipisahkan dari dari kekasihnya. Ayat 8 dikatakan begini. Murkamu telah menimpa atasku sehingga engkau menghukum dengan segenap malapetakamu. Di ayat 9, kehilangan sahabat-sahabatku. Engkau menjadikan aku suatu kekejian bagi mereka. Aku dikurung dan tidak dapat keluar. Ini PSBB. Dikurung. Dia dikarantina. Saudara-saudara, apa sih kira-kira penderitaan Heman pada zaman itu? Menurut beberapa ahli, bahwa ternyata Heman itu mengalami kusta. Dia mengalami penyakit kusta yang sangat ganas, yang menjijikan pada zaman itu. Sejak dari mudanya, sejak dari remajanya, dia sudah mengalami kusta. Dan itu membuat sahabat-sahabatnya, membuat kekasih-kekasihnya menjauh daripada dia, membuat masyarakat tidak dekat dengan dia. Selain daripada kusta sudah bau, dan kemudian kusta ini juga menular. Jadi kalau coronavirus ini atau COVID-19 ini
membuat kita menjaga jarak terhadap sesama kita, ternyata belum apa-apa dibanding dengan apa yang dialami Heman. Saya melihat baik di media, televisi maupun di dalam masyarakat, saya melihat orang-orang masyarakat masih belum ada yang peduli PSBB, masih ada yang belum menjaga jarak, masih belum ada yang memakai masker, masih terus di dalam jalan, masih belum menjaga jarak, masih berdekatan, masih berkerumun. Pada zaman Heman sangat luar biasa. Selain daripada orang menjauh diri dia sendiri mengkarantinakan dirinya. Dikatakan dikurung dan tidak dapat keluar pada zaman itu. Dia melockdown dirinya. Jadi kalau ada orang-orang anak kecil minta lockdown sama presiden, ya lockdown diri sendiri seperti Heman. Gak usah minta-minta Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah penuh dengan bijaksana memberikan keputusan untuk PSBB. Coba saudara-saudara, kalau misalnya kita di lockdown, seluruh Indonesia di lockdown, betapa menderitanya, betapa susahnya. Mungkin ada orang-orang yang akan mati kelaparan kalau akan terjadi lockdown. Tapi pemerintah dengan hikmah bijaksana daripada Tuhan membuat rumusan yang secara pribadi saya kagum. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya apa? Masih ada kesempatan untuk mencari makan, tapi tidak boleh bebas sebebas-bebasnya. Masih ada kesempatan untuk bekerja, tapi tidak nggak boleh berkerumun. Bahkan ini kalau di lockdown itu kita nggak bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat media. Kalau di lockdown itu sama sekali nggak ada media lagi. Nggak bisa pakai internet, nggak bisa lagi pakai media sosial, nggak bisa telepon. Coba bayangkan kalau itu dilakukan. Ada beberapa anak kecil yang dipakai untuk minta lockdown. Tapi presiden hikmatnya sangat luar biasa. Maka kita berdoa untuk presiden kita terus-menerus, untuk memerintah kita hari ini. Sudah cukup bijaksana. Bahkan kita lihat saudara-saudara, penyebaran dari COVID-19 ini berkurang. Lebih banyak yang sembuh dibanding dengan yang meninggal. Walaupun yang meninggal kita turut belasungkawa, kita turut sepenanggungan, kita prihatin dengan keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudara, itu tidak mudah. Tapi pemerintah berjuang supaya ada kesehatan dalam masyarakat, supaya kita tidak lapar. Dan saya melihat sekarang banyak orang-orang yang bermurah hati. Ya, banyak pribadi-pribadi yang tidak perlu diberitakan, tetapi dia mau melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk membantu masyarakat yang berkekurangan. Puji Tuhan, pasti Tuhan akan membalas apa yang saudara lakukan. Karena pembalasan daripada Tuhan itu berlipat-lipat ganda upah yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik hati. Apalagi membantu orang-orang miskin, itu pahalanya besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Heman mengkarantinakan dirinya. Kenapa? Karena penderitaan yang dialami pada saat itu. Kemudian yang keempat, ketika dia mengalami itu semuanya, maka yang keempat adalah apa? Yang terjadi keempat, penyerahan dirinya kepada Yahweh tidak tergoyahkan oleh penderitaannya. Sekali lagi, P yang keempat, penyerahan dirinya kepada Yahweh tidak tergoyahkan oleh penderitaannya. Buktinya apa? Ia tetap mengakui bahwa Yahweh itu juru selamatnya. Ia meredakan diri. Ia berseru kepada Tuhan siang dan malam. Ia berdoa kepada Tuhan, ayat 10. Saya baca ayat ini, ayat 10 ini. Mataku sayu karena penderitaanku, Yahweh. Aku berseru kepadamu setiap hari. Aku telah mengenadakan 2
tanganku kepadamu. Setiap hari dia menengadahkan tangannya kepada Yahweh di sorga atas penderitaannya. Dia berseru terus. Apakah Tuhan menjawab doanya? Saudara, tidak. Seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan silent. Seakan-akan tidak ada tangan Tuhan bergerak. Seakan-akan Roh Kudus tidak ada pada saat itu. Dia terus menyerahkan dirinya kepada Yahweh. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia. Yeremia ini juga adalah salah seorang nabi. Bukan Yeremia kita bahas, tapi saya kutip kata-katanya. Yeremia salah seorang nabi yang ikut serta dalam pembuangan di Babel. Dan penderitaan orang-orang umat Tuhan waktu itu, orang Israel di Babel 70 tahun. Tapi saya kutip ayat pasal 33, Yeremia 33 ayat 3. Dikatakan begini. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Jadi rupanya ya, nabi-nabi ini, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan ini, Roh Tuhan itu bekerja di dalam hati mereka sehingga searas, sehingga semuanya sehati sejiwa, walaupun berbeda zaman, walaupun berbeda tempat, tapi apa yang mereka alami itu seakan-akan memberikan, dan itu memang harus menjadi kekuatan dan kesaksian bagi kita, saudara-saudara. Makanya pada waktu kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu mendengar di sorga. Sekalipun kita nggak mendengar suara Tuhan, Tuhan mendengar kita di sorga. Sekalipun Tuhan tidak menjawab pada hari itu doa kita, Dia tampung di sorga. Ada amin. Dia tampung di mesbahnya doa kita. Heman memberikan contoh kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Dia berseru setiap hari. Dia nggak pernah capek, nggak pernah bosan, nggak pernah jenuh dia. Dalam penderitaan dia berseru. Ada banyak orang dalam penderitaan tidak bisa berseru kepada Tuhan. Dia hanya pada waktu kelimpahan dia baru bisa bersukacita. Saudara-saudara, Tuhan mau kita supaya kita berseru kepadanya dalam keadaan apapun. Tuhan itu tidak memberikan kepada kita pencobaan. Pencobaan itu dari iblis. Tuhan memberi kepada kita ujian. Dan orang-orang yang hidup setia kepada Tuhan tahan uji. Walaupun dia menderita. Menurut beberapa pandangan para ahli teolog, Heman ini tidak ubahnya dengan Ayub. Bahkan Ayub, kalau kita baca kitab Ayub, endingnya adalah bahagia. Walaupun Ayub awalnya susah, udah mau mati, tinggal tulang, hilang, anak-anaknya semua hilang, istrinya menghujatnya, meninggalkan dia. Lalu kemudian kesetiaannya memulihkan seluruhnya itu kepada Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Tapi Heman endingnya tidak seperti Ayub. Ayub ending di dalam hidupnya di dunia bahagia. Heman endingnya sampai akhir hayatnya dia tetap menderita. Tapi tahu apa yang terjadi? Nanti yang kelima. Yang kelima saya mau jelas kepada kita. Dan kita masuk ke kelima. Dia katakan, pergumulan Heman, kelima ini, pergumulan Heman tidak membuat kesetiaannya pada Yahweh, pada Tuhan pudar. Ada amin? Ini luar biasa. Ini waktu saya renungkan, saya baca, saya gali, gemetar saya. Membuat saya semakin kuat. Sekali lagi saya baca, ini penting kalimat ini, penting poin ini. Pergumulan Heman yang berat, pergumulan Heman yang dasar, pergumulan Heman yang dalam penderitaan ini tidak membuat dia
tidak membuat kesetiaannya pada Tuhan pudar sama sekali. Mari kita baca ayat 14. Ayat 14 ini menjelaskan bagaimana Heman sangat luar biasa. Saya baca kepada kita. Namun ya Yahweh, kepadamu aku berseru, dan pada pagi hari doaku sampai kepadamu. Wah, ini kunci dari ayat ini. Ini adalah kunci. Ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang spektakuler. Coba lihat satu kata. Katanya, namun. Ini kata namun ini menjelaskan kepada kita. Namun ini menjelaskan kepada kita imannya Heman. Dia katakan, namun walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak kesusahan, tidak ada makanan minuman, walaupun teman-temanku tinggalkan aku, walaupun sahabat-sahabatku tinggalkan aku, kekasihku jauh daripadaku, sekalipun aku di karantina. Dia bilang, namun ya Yahweh, ada beberapa hal. Kepadamu aku berseru. Dia tetap sekalipun, ya, sekalipun Tuhan seakan-akan diam, silent, tidak mendengarkan, seakan-akan tidak mendengarkan, seakan-akan Tuhan tidak bergerak, tidak menjawab doanya sama sekali. Dia bilang, namun ya Yahweh, kepadamu aku berseru. Dia bilang, kepadamu ya Yahweh, kepadamu ya Tuhan Yesus, aku berseru. Saudara, apapun yang kita alami, Heman mengajar kita, tetap kita harus berseru kepada Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus itu seakan-akan diam, dia mendengarkan di sorga. Dia bilang apa? Lanjutan dari ayat itu. Dan pada pagi hari doaku sampai kepadamu. Dia tahu. Pagi hari, dia berdoa pagi hari. Jadi Heman dalam penderitaannya selalu memulai pagi hari dengan doa. Ini penting. Jadi pergunakan waktu-waktu. Kita nggak tahu berapa lama lagi ke depan ini. Pergunakan waktu-waktu ini untuk berdoa. Untuk berdoa. Dan Heman persis tahu dan yakin betul. Doa yang disampaikan pada pagi hari itu, dia bilang apa? Sampai kepada siapa? Sampai kepadamu ya Yahweh. Ayat 15. Karena doaku sampai kepadamu, permohonanku sampai kepadamu, walaupun ya Yahweh, mengapa engkau membuang jiwaku, sekalipun engkau membuat jiwaku, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu daripadaku, sekalipun engkau menyembunyikan wajahmu daripadaku. Dia bilang, sekalipun aku tertindas, nyaris mati sejak masa mudaku, aku menanggung ancamanmu. Aku tanpa harapan, ayat 16. Tanpa harapan. Dia merasa hampa hidupnya. Dia bilang, namun sekalipun itu ada padaku, aku alami itu, aku tetap berseru kepadamu. Dia sudah berdoa. Tapi tetap ada masalah dalam hidup kita. Jangan bilang, Pak Pendeta, aku sudah berdoa. Tapi kenapa ada masalah? Saudara bukan cuma saudara yang mengalami. Heman yang lebih dahsyat, Heman yang setia, Heman yang kudus, Heman yang saleh, sama salehnya dengan apa namanya? Ternyata sama salehnya dengan Ayub. Dia mengalami penderitaan. Itu ujian. Itu adalah misteri daripada Tuhan. Artinya apa? Kalau saudara tetap setia dalam penderitaan, saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi menguatkan orang-orang yang sedang menderita di mana-mana. Ada amin. Bersyukurlah kalau Tuhan memakai saudara. Ayat 11. Apakah engkau akan melakukan keajaiban bagi orang mati? Heman mengatakan itu semua. Apakah kasih setiamu akan dinyatakan dalam kubur? Dia bilang gini, seakan-akan dia, apakah nanti kalau udah aku mati masuk di dalam kubur, baru kasih setiamu ada padaku? Nah sekalipun demikian, aku tetap berseru kepadamu.
keajaibanmu tetap ada padaku. Sekalipun aku dalam kegelapan, aku tetap berseru kepadamu. Murkamu melanda atasku, ancamanmu telah membinasakan aku tetap berseru kepadamu. Ayat 18. Orang-orang mengelilingi aku, bahkan penderita mengelilingi aku bagaikan air sepanjang hari. Penderitaan itu mengepung aku. Ayat 19. Engkau telah menjauhkan kekasih dan sahabat daripadaku. Orang yang mengenal aku berada dalam kegelapan. Orang yang mengenal dia berada dalam kegelapan. Berarti dia sendiri berada dalam terang. Heman ini. Kegelapan dimasukkan bukan terang matahari, bukan terang siang hari. Kegelapan dosa dunia ini. Dan dia membuktikan orang benar itu adalah tetap akan memiliki kesetiaan. Kesimpulan, saudara-saudara. Mari kita buka kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 demikian. Ini kesimpulan daripada iman Heman. Dan saya harap ini menjadi kesimpulan iman kita. Roma 8 ayat 38 demikian. Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam, ataupun makhluk ciptaan yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Itu luar biasa. Ini kunci daripada Alkitab. Ini kunci sambungan daripada, nah kalau kita sambung tadi, ya, saya baca ini Mazmur 88 ayat 14, nanti saya sambungkan dengan Roma 8 tadi ayat 38 sampai 39. Katakan, namun ya Yahweh, kepadamu aku berseru, dan pada pagi hari doaku sampai kepadamu. Sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam, ataupun makhluk ciptaan yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesua HaMashiach Tuhan kita. Ini luar biasa dasar sekali. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Yahweh Elohim yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus HaMashiach. Terima kasih hari ini kami telah belajar 5 hal yang penting dari pribadi Heman, orang yang setia itu. Belajar bagaimana kesetiaannya dalam segala hal, dalam penderitaannya. Sekalipun banyak penderitaan, kesetiaannya tetap kepadamu. Mampukan kami untuk memiliki pribadi seperti Heman, supaya kami tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kesempatan ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat di rumah masing-masing. Bapa, Engkau menolong jemaat pada saat ini yang ada di rumah. Engkau memberkati jemaat yang ada sekarang ini ya Tuhan. Apapun yang sedang dialami oleh jemaat, Tuhan tolong datang dan Engkau menjawab doanya. Berikan kelegaan, berikan jalan keluar dalam semua persoalan yang ada. Berikan solusi, cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan, makanan, minuman. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Berikan keteguhan iman ya Bapa dalam surga. Baik saudara-saudara jemaah maupun
semua saudara-saudara yang mendengarkan live streaming pemberitaan firman Tuhan ini akan memberkati mereka. Kesempatan ini kembali kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa Tuhan untuk beliau-beliau sebagai pemimpin, kepala negara kami, kepala pemerintah, yang memimpin bangsa ini, yang membangun bangsa ini. Ya Bapa di dalam sorga, berikan kepada beliau-beliau kekuatan, jaga kesehatan beliau ya Tuhan. Hindarkan dari Presiden dan Wakil Presiden kami dari segala sakit penyakit. Dan berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini, untuk dapat memimpin para menteri kabinet. Hikmat bijaksana ada pada beliau, sehingga dapat membawa bangsa Indonesia keluar dari kesusahan, dapat dengan segera mengatasi persoalan malapetaka COVID-19 ini yang mengakibatkan dampak ekonomi. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, berkati. Kami berdoa segala dampak daripada COVID-19 ini, Tuhan tolong sehingga terjadi pemulihan ekonomi. Masyarakat yang menderita pada saat ini kami berdoa, Tuhan tolong mereka. Berikan kepada mereka segala kecukupan, makanan minuman supaya cukup. Yang sudah di PHK, yang mengalami, Tuhan tolong sehingga ada solusi yang terbaik. Berkati para menteri, berkati TNI dan Polri yang berjaga-jaga, yang membantu, yang bekerja keras untuk mengelola dan memberikan keamanan di dalam masyarakat. Kami berdoa untuk para dokter dan tim medis yang sampai sekarang tidak lelah. Bahkan ada beberapa tim medis yang Tuhan telah panggil kembali ke pangkuan Tuhan karena tugas dan pelayanan mereka. Mereka dengan berani, mereka bagaikan pahlawan kesehatan. Tuhan tolong berkati keluarga mereka, berikan kekuatan. Dan para dokter yang sekarang ini terus bekerja, terus memberikan pengobatan, terus memeriksa, Tuhan tolong berkati, berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Segala alat pelindung diri APD yang dibutuhkan, Tuhan tolong. Dan kami berdoa berikan hikmat kepada para ahli untuk dapat menemukan serum daripada anti COVID-19 ini ya Tuhan. Dan juga obat-obat pencegahan daripada COVID-19 atau Corona-19 ini. Mohon anugerah Tuhan. Biarlah negeri kami aman, sejahtera, sentosa, damai ada di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan menolong dan memberkati. Berkati juga ya Bapa gereja-gereja Tuhan yang melakukan pelayanan ibadah melalui live streaming, baik melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui Zoom, dan media-media lainnya. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, Tuhan juga berkati. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa dalam sorga. Haleluya. Amin. Kita sambung kebenaran firman Tuhan dengan pujian, mengundang WL dan pemusik untuk bersama-sama memuji Tuhan. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Janji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan saya harap saudara-saudara sebagai hamba Tuhan gembala, saudara tetap percaya kepada Tuhan, tetap kuat, tetap setia, tetap berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terimalah berkat Tuhan saudara-saudara. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan adakanlah tengah. Anugerah dari Bapa Surgawi, Bapa Yahweh memberkati engkau, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai Bapa dipermuliakan kekal sempurna selama-lamanya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di ibadah kita live streaming berikutnya. Kiranya anugerah Tuhan menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.